الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kepada kita untuk bermuajahah dan bertemu muka di dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita pada malam hari ini, yaitu majelis ta'lim antara maghrib dan isya, yang kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirnya kita di tempat ini senantiasa mengundang rahmat dan barakah Allah. Duduknya kita di tempat ini menjadikan kemanfaatan dunia dan akhirat bagi kita. Dan sepulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ibadah kita mudah kita tingkatkan. Iman ketakwaan kita bisa kita tambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah satu dari sekian banyak hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masih kita kutip di dalam kitab Al-Adabun Nabawi halaman 11, hadis yang nomor ketiga. Hadisnya sebagaimana dalam kitab tersebut dikatakan, an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini berasal dari salah satu sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama sahabat Abdullah bin Amr. Panjangnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang di jajaran ahlil hadis beliau termasuk kelompok Al-Abadilah, sahabat-sahabat muda yang ilmunya sudah sangat luar biasa, yang seringkali dijadikan marja, tempat bertanya bagi banyak sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu maupun kalangan tabi'in pada waktu itu. 4 sahabat kelompok Abadilah yang namanya didahului dengan Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Dan yang keempat yang kita bahas hadisnya pada malam hari ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, yang beliau bersabda, al muslimu
orang muslim itu sesungguhnya adalah man salimal muslimuna, adalah sosok manusia yang orang-orang Islam lainnya selamat min lisanihi, dari lesannya, wa yadihi, dan tangannya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah sesungguhnya adalah man hajara, seseorang yang menjauhi manahallahu anhu, segala sesuatu yang dicegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa'i radhiyallahu anhum. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh hadis yang baru saja kami sampaikan ini. Minimal ada dua pesan yang sangat penting yang menjadi pemikiran renungan kita pada malam hari ini. Poin yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan siapa sebenarnya jati diri orang Islam itu. Orang boleh saja mengatakan saya muslim, benar. Saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang muslim. Saya sudah begini, saya sudah begini. Tetapi untuk menunjukkan jati diri panjenengan bahwasanya panjenengan benar-benar seorang muslim, Nabi mengingatkan kita dengan perilaku kita. Nabi mengingatkan dengan pergaulan kita dengan sesama muslim yang lain. Pergaulan kita dengan keluarga kita, bergaulnya kita dengan tetangga kita, bergaulnya kita dengan jamaah kita, bergaulnya kita di tengah-tengah masyarakat yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan yang namanya muslim sesungguhnya adalah sosok manusia yang orang-orang Islam yang lain selamat dari dirinya. Yang pertama, selamat dari lidahnya. Artinya, kalau dia mengaku seorang muslim, memang secara syariat memang sudah diakui. Tapi bagaimana kebenaran jati dirinya seorang muslim, kita lihat daripada lesan dan ucapannya. Kalau yang dikatakan adalah kebenaran, yang diucapkan adalah kejujuran, ungkapan yang disampaikan tidak pernah menyakitkan hati orang lain, yang diungkapkan dan disampaikan dia senantiasa mengandung faedah dan kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang lain. Itulah tanda muslim yang sebenarnya, manusia yang mampu menjaga lesannya, manusia yang mampu menjaga lidahnya, manusia yang mampu menjaga ucapan dan perkataannya. Sebab hadirin, lesan kita yang kecil, lidah kita yang kecil ini, apabila salah berucap, bisa membawa dampak yang berbahaya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kalau kemudian luka yang diakibatkan oleh senjata tajam, hadirin, 1 minggu, 1 bulan, mungkin berapa bulan bisa sembuh.
Tetapi kalau kemudian luka yang ditimbulkan oleh ucapan yang menyakitkan, luka yang disebabkan oleh perkataan yang kasar, luka yang disebabkan oleh mulut yang tidak teratur dan mengenai hati seseorang puluhan tahun, kadangkala sakitnya hati yang demikian ini masih terasa, hadirin. Oleh karena itu, hadirin hadirat segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Muslim sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu menjaga lesannya. Setiap dia mau mengeluarkan ucapan, dia timbang berfaedah atau tidak. Kalau kemudian tidak berfaedah, dia akan tidak, lebih baik tidak berucap. Lebih baik as-sukutu afdal, diam lebih baik daripada berucap menyakitkan, daripada berucap tidak ada faedahnya. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ucapannya, pasti banyak tingkat kesalahannya. Tiang niku menawi ucapanipun dihati-hati, yang diucapkan yang mengandung faedah, yang diucapkan ingkang sae lek mboten faedah, mboten ada perlunya dia tidak berucap, akan semakin wibawa, hadirin. Semakin sedikit tingkat kesalahannya. Tetapi kalau sudah banyak omongnya, kurang mantap banyak omong, gedabrus, si kurang mantap nguntuk, ya. Kemudian orang yang demikian ini banyak ucapan dan omongannya, pasti banyak akan kesalahan dan ungkapan-ungkapan yang kurang tepat yang demikian ini. Nah, kalau sudah yang demikian ini, hadirin, sangat berbahaya. Makanya orang itu akan dilihat kualitas daripada dirinya, jati diri seorang muslim, salah satunya dilihat dari tingkat ucapannya. Dia akan berbicara apabila mengandung faedah. Dia akan berbicara ketika mengandung hak. Dia akan berbicara ketika mengandung kebaikan, dan akan diam kalau tidak mengandung faedah, apalagi membawa dampak dosa dan sebagainya. Ini jati diri seorang muslim mampu menjaga lesannya. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jati diri muslim yang kedua itu adalah sosok manusia yang orang Islam yang lain, orang-orang Islam yang di samping selamat daripada lidah dan ucapannya, juga selamat daripada tangannya. Artinya ketika dia berbuat, senantiasa perbuatannya mengandung faedah bagi orang lain. Ketika dia bertingkah laku dan beraktivitas, aktivitasnya mengandung kebaikan dan kebajikan bagi dirinya maupun orang lain. Kalau kemudian tangannya membawa dampak negatif bagi orang lain, tingkah lakunya tangannya contohnya membawa dampak keburukan, dosa bagi dirinya maupun orang lain, ini akan kelihatan sampai di mana orang muslim sesungguhnya. Bisa jadi muslim ucapannya saja, tapi tingkah lakunya kok begitu ya. Sering kita mengatakan dalam keseharian kita, jari ini podo islami, kok ngini ternyata dia. Katanya muslim, tingkah lakunya kok semacam itu. Makanya orang muslim itu adalah seseorang yang orang Islam yang lain selamat daripada lesan lidahnya, wayadihi, dan tangannya atau aktivitas kegiatannya senantiasa menggambarkan keselamatan bagi orang lain. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih disebutkan poin yang kedua,
di dalam hadis yang seperti yang kita bawakan tadi, setelah membahas siapa sesungguhnya Muslim, hadis ini kemudian mengungkap sebenarnya siapa orang yang berhijrah sesungguhnya. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, seseorang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau meninggalkan atau menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya hijrah, hadirin, kita mengenal sejarah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah Al-Mukarramah menuju Yathrib, yang kemudian berubah dari Al-Madinatul Munawwarah atau kota Madinatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah itu selesai, hadirin. Tetapi ternyata hijrah kemudian yang selanjutnya disampaikan Rasul masih terus ada sampai hari kiamat. Manusia yang hijrah itu siapa? Manusia yang muhajir, manusia yang berhijrah, yang mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah adalah sosok manusia yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dicegah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang demikian melakukannya? Yang pasti, hadirin, di antara kula panjenengan bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pertama, karena ilmu kita mengetahui hal itu diharamkan oleh Allah, hal itu dimakruhkan, hal itu tidak boleh. Kemudian yang lebih penting lagi, katanya ulama salaf, adalah apa yang kita makan, hadirin. Sekalipun kadangkala orang ini mengetahui ini hukumnya haram, ini hukumnya tidak boleh, ini hukumnya dilarang oleh Allah, tetapi apabila yang dia makan adalah hal-hal yang haram, maka hal-hal yang haram, makanan, minuman yang haram ini memaksa dia untuk terus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada sebuah athar yang mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba au kama qala. Barang siapa yang mengkonsumsi barang yang haram, barang siapa yang makan bisa jadi minum barang yang diharamkan oleh Allah, seluruh anggota badannya akan mudah bermaksiat kepada Allah. Matanya begitu mudah bermaksiat kepada Allah, tangannya begitu mudah bermaksiat kepada Allah, kakinya begitu mudah bermaksiat kepada Allah, tubuhnya mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dimakan adalah barang yang haram. Sya'a am aba, dia sukarela melakukan itu, atau enggam, kepinginnya tidak mau melakukan hal itu, tetap, hadirin yang demikian ini, sebab sudah kedasatan barang yang haram, kemasukan barang yang haram akan mengarahkan kita melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Siapapun yang kepingin menjadi muhajir, orang yang mampu berhijrah dari ketidakbaikan menjadi yang baik, meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah, awali dari ngaji yang benar. Kemudian awali dari mencari barang yang halal, yang diridhai oleh Allah, yang itu yang kita makan, yang itu kita konsumsi, yang itu kita minum, agar apabila yang masuk ke dalam diri kita adalah barang yang halal,
sekalipun kita malas melakukan ibadah, diri ini terlalu mudah dan masih mudah diajak kebaikan dan kebajikan. Ada satu ungkapan selanjutnya dari ungkapan makalah nikwau, asar itu disebutkan waman akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba au kamaqal. Di dalam asar ini dikatakan selanjutnya, dan barang siapa yang mengkonsumsi dan makan barang yang halal, diridhai oleh Allah, dibolehkan oleh syariat, maka seluruh anggota badannya akan mudah diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suka melakukan itu atau pas malas atau enggan, badan kita masih mudah diajak taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah, dua poin ini yang penting kita lakukan hadirin dalam keseharian kita, khususnya di akhir zaman seperti saat ini, di mana kita kadangkala sering melihat antara halal dan haram bercampur, antara yang hak dan batil sulit kita dibedakan, sehingga kita berharap kepada Allah agar kita tetap menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dicegah oleh Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya orang-orang yang iman kepada Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang muslim. Sebab kalau cuma mengaku muslim saja, bisa jadi antara orang soleh dan toleh melakukan kebaikan dan kebajikan, bisa hadirin. Tapi hanya orang soleh yang bisa menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang fasik. Ini menandakan ketakwaan orang tersebut itu, tingkat dan kadar ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang menjadi pengajian kita dan kajian kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita, menjadikan diri kita mampu menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, mampu menjaga tangan kita khususnya dan seluruh anggota badan kita. Jangan sampai kita menyakiti dan mengambil hak dan menzalimi manusia-manusia yang lain. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah orang-orang yang sampai kapanpun disebut dengan al-muhajir, orang yang mampu senantiasa berhijrah, yang fadilah dan keutamanya besar di sisi Allah, yang orang-orang semacam ini mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdul mustaqim. Sallallahu alaihi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.